Channel Cerdas Bisnis dan Properti ini dipersembahkan oleh inacademy.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Endang Wasiati Wirono, CEO Income Realty. Pada pagi hari ini saya sangat berbahagia sekali karena kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau ini suhu saya, Coach Handoko Wikyowargo dari Maestro Consulting Group, yang memang domain beliau itu adalah people development, business development, kalau bisa dibilang manusia yang penuh dengan magnet of engagement gitu. Nah, jadi hari ini Income Realty khusus mengundang beliau karena pengen membagikan sesuatu yang bermanfaat, bahwa bisnis itu tidak melulu hanya transaksional. Artinya ketemu hari ini jualan terus bye-bye gitu kan. Tidak ada hubungan baik lagi, tidak ada koneksitas, tidak ada keberlanjutan lagi secara silaturahmi. Jadi kita tidak bisnis yang seperti itu. Sebenarnya awal-awal kita itu mau ini berlangsung santai, namun serius. Tapi hari ini alhamdulillah partisipannya banyak. Terima kasih yang sudah bergabung menyampaikan message-message pentingnya. Hari ini saya ingin memperkenalkan perusahaan saya. Perusahaan saya adalah Income Realty, sebuah perusahaan real estate agent lokal asli Indonesia. Saya mempunyai pengalaman di bidang real estate agent 10 tahun. Sebelumnya saya menggunakan 2 brand asal Amerika juga, 7 tahun Century 21, kemudian 3 tahun Keller Williams Indonesia. Nah, saya memberanikan diri, mungkin mau masuk tahun kedua menggunakan brand saya sendiri, Income Realty, yang kami fokus mendidik tenaga penjual di bidang real estate, dan sampai dengan hari ini masih eksis di Kota Palembang, dan kami boleh mengklaim bahwa kantor kami adalah kantor terbesar di Kota Palembang. Jadi kalau untuk yang mau kobrok, untuk yang mau berbisnis, monggo nanti silahkan kontak saya atau ke website saya atau ke nomor kantor saya. Ini nggak jualan, tapi ini adalah perkenalan. Karena kalau nggak kenal, kita nggak sayang. Sebelum sesi saya persilahkan kepada Pak Handoko, saya ingin nanti Pak Handoko langsung berkenalan, menyampaikan siapa sih jenengan gitu kan. Karena kalau saya pribadi, saya begitu kenal dengan beliau, itu saya ngerasa saya adalah orang yang dihargai gitu loh. Nah, hari ini tolong Pak Handoko nanti saya gali-gali gimana caranya agar orang itu merasa penting ketika berhubungan dengan Pak Handoko. Monggo, silahkan. Selamat pagi, Coach. Apa kabar, Coach? Selamat pagi semuanya. Saya Handoko Wikyowargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Ya, hadir hari ini untuk Ibu Endang, ya, khusus buat Bu Endang untuk topik berbisnis dengan hati. Ya, nanti kata Bu Endang saya mau ditanya-tanya, saya oke-oke aja lah, ya. Mumpung hari Senin dan benar berbagi. Saya ditemani hari ini dengan oleh Operation Support Manager saya itu Yuyun Maestro. Kalau di situ atau saya Yuyun Maestro atau kan dia kasih kode. Ya, hari ini teman-teman Yuyun Maestro biar supaya kalau ada apa-apa bisa dibantu. Nanti dia akan monitor juga dari chat kita. Mungkin dari saya itu ya, saat ini yang saya lakukan adalah biasanya ngamen keliling gitu kan, tapi sekarang ini ngamen virtual. Ya, ngamen virtual karena bisnis yang lain pun juga agak-agak sedikit terganggu. Ya, jadi berbagilah kita. Silakan, Bu Endang. Ya, Pak Handoko, kita semua tahu bahwa bisnis Bapak lah ya, bisnis training, bisnis people development, dan notabene klien-kliennya Bapak di bidang di Maestro ini adalah perusahaan-perusahaan besar multinasional seperti Bank BCA, Bank Permata. Boleh ceritakan nggak sih Pak dari awalnya Maestro berdiri sampai dengan Maestro eksis sampai dengan hari ini? Iya, baik. Tadi Bu Endang sudah menyebut satu merek. Sampai dengan tahun 2003 itu saya masih membantu Pak Ciputra, ya, antara lain memegang satu international brand sebagai executive director khususnya di bidang properti brokerage, ya. Jadi 2003 itu saya ada di sana. Terus kemudian mungkin cerita juga buat teman-teman, saya itu
dulu sekolah di Jogja, ya kayak Bu Endang juga aslinya Jogja. Saya sekolah di Jogja itu saya sekolah di sebuah sekolah SMA yang namanya Kolese de Brito. Nah di sekolah itu kami itu diajarkan yang namanya man for others. Jadi orang itu sukses kalau bisa berguna buat orang lain atau buat sesamanya, gitu kan. Nah waktu itu ya 2003 kalau dibilang apakah saya sudah happy dengan posisi dan pekerjaannya, sudah. Tapi waktu itu ada sebuah challenge yang mengatakan kalau saya melanjutkan pekerjaan itu, saya praktis berguna untuk grup perusahaan saya, tapi belum berguna dalam konteks yang lebih luas lagi. Jadi waktu itu ada pemikiran untuk mengambil doktor di bidang manajemen, ya. Saya waktu itu mendaftar ke UI, terus kemudian saya akhirnya membuka yang namanya Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating, agar supaya bisa berbagi kepada orang lain, ya. Nah, tetapi dalam konteks berbagi ini, ada mungkin yang saya mesti sharekan, bahwa dari awal kami sudah mengonsep seperti kalau di properti ada konsep perbandingan 6-3-1 gitu ya. 60% itu komersial, 30% itu adalah edukasional, dan yang 10% itu adalah untuk kegiatan sosial. Jadi mulai balancing, ya, tidak hanya semata-mata komersial. Nah, dalam kasus yang komersial, mungkin bisa tanya ke Yuyun itu yang biasa ngedeal dengan customers, itu kami nggak bisa ditawar, ya. Tapi kalau urusan edukasional, kalau sekolahnya itu sekolah yang terkenal dan sekolah yang punya uang banyak, maka kita juga nggak bisa terus kemudian gratisan atau mungkin ini ya kita bilang bahwa kamu kan punya uang, ya. Nah, tapi kalau sekolah itu memang nggak mampu, ya kita dengan senang hati membantu. Dan yang satu lagi yang namanya sosial. Nah, kenapa kok kita mesti berbagi seperti itu, komposisi seperti itu? Karena saya berpikir bahwa kita itu nggak makhluk sosial yang harus berbuat sosial. Tetapi begini, kita tidak bisa memberi kalau kita tidak punya. Nah, dari kita itu komersial tadi bisa membantu atau bisa menjalankan program yang sifatnya edukasional dan sifatnya sosial. Kalau sosial praktis kami menjalankan benar-benar semata-mata karena berniat membantu, tidak mengharapkan imbalan apapun juga. Ya, bahkan untuk beberapa kegiatan ya yang dan belakangan kami lakukan lebih banyak lagi, itu adalah kami melakukan sesuatu. Terus kemudian sesuatu itu yang berharga buat orang yang membutuhkan, tapi terus kemudian kita minta pada orang yang butuh, kamu kan butuh saya butuh sesuatu buat menyumbang. Misalnya terakhir ini kita nyumbang untuk Eijkman Institute, ya, untuk research pengembangan vaksin COVID-19 gitu ya. Jadi kami bikin seminarnya sendiri gratis, tapi orang-orang diminta untuk berdonasi dan seluruh hasil donasinya diberikan kepada Eijkman Institute untuk pengembangan COVID yang berguna tidak hanya untuk Eijkman saja, tapi untuk kita semua, bangsa ini dan juga seluruh dunia. Luar biasa. Ya begitulah. Ya ini kan Bu Endang, ini namanya PMA, penanaman modal akhirat katanya. Siap. Iya, gitu Bu Endang. Silakan. Siap, luar biasa. Nah, Coach, tadi kita ngebahas yang Eijkman Institute ya, yang untuk pengembangan vaksin penelitian untuk COVID-19. Iya, betul. Ini udah mulai masuk nih, ya Coach. Tadi kan berbisnis dengan hati. Apakah ini juga salah satu bentuk bahwa ini juga bisnis yang tidak transaksional, artinya kita give first gitu, terus nanti akan ada feedbacknya seperti itu. Iya, ini begini. Kalau dalam kasus dengan Eijkman itu terus terang adalah keprihatinan kami terhadap situasi Indonesia, bangsa ini dan juga dunia. Seandainya namanya vaksin itu bisa segera dimunculkan, maka situasi yang mencekam seperti sekarang ini itu akan segera berlalu.
ya, atau paling enggak tidak semencekam saat ini di mana orang takut ketularan. Bayangan saya itu nanti vaksin sama seperti juga vaksin-vaksin yang lain itu tidak terus kemudian menghilangkan kemungkinan kita kena sakit. Tapi kalau kita sakit nggak mati misalnya, atau yang sakit nggak kebanyakan banyak amat gitu kira-kira ya. Akhirnya kalau toh kembali seperti kalau kayak flu segala macam kan imunitas menjadi penting. Jadi pemikirannya seperti itu. Nah kalau tadi ditanya apakah ini ada kaitannya dengan apa ya, dengan pemikiran ini, dengan apa namanya tadi soal berbisnis dengan hati. Nah, saya lebih melihatnya begini loh. Saya percaya sekali kalimat yang saya tidak hanya untuk diri saya tapi saya ajarkan juga kepada teman-teman di kantor agar supaya mereka juga tahu adalah begini. Pada saat kita itu melakukan pekerjaan kita dengan segenap pikiran dan dengan sepenuh hati, itu namanya rezeki nanti datang sendiri. Jadi saya ulang sedikit ya. Jadi pada saat kita melakukan pekerjaan kita dengan sepenuh hati dan segenap pikiran, maka yang namanya rezeki itu akan datang sendiri. Dan dalam banyak kesempatan kami mendapatkan itu. Ya, ada sebuah kejadian yang sangat lucu sekali ya. Suatu hari kami membantu YPAC, yayasan yang anak-anak cacat ya. Jadi kami diminta, boleh mau nggak bicara untuk YPAC? Oke, saya bilang itu asal tanggalnya nggak bentrokan, oke gitu kan. Nah waktu membantu untuk YPAC itu kami tidak berpikir apapun juga, yang penting membantu. Nah yang menarik adalah kita bikin materinya juga serius banget. Meskipun tidak dibayar gitu kan, untuk YPAC kan tidak dibayar, kita ya nggak tega dibayar. Terus kemudian kita bikin materi serius banget, ya diteliti, dimitingkan, di riset segala macam. Akhirnya jadi materinya bagus, kalau menurut kami bagus gitu kan. Nah terus kemudian dipresentasikan di YPAC dan di YPAC pun mereka happy, itu kan. Ini masalahnya adalah bahwa memang niatnya benar-benar sepenuh hati dan segenap pikiran untuk bikin untuk YPAC. Tahu nggak apa yang terjadi kemudian? Tiba-tiba salah satu anak perusahaan Pertamina itu ngontak, Pak, bisa nggak kalau Bapak bantu kami untuk bikin materi untuk resosialisasi atau recommunicating daripada corporate values daripada perusahaan. Saya pikir ya jawabannya pasti bisa dong gitu kan, tetapi mereka bilang, Pak, tapi ini bukan dalam bentuk Bapak yang datang, tetapi bentuknya adalah kami minta dibikinkan materi di mana dengan materi itu bisa dilakukan atau bisa didelivery oleh orang-orang dalam. Karena apa? Orang-orang dalam ini udah mulai bosan dengan materi yang sekarang ada, jadi nggak didengerin. Kenapa? Ya itu lagi. Nah yang menarik adalah apa? Waktu corporate values-nya tadi disetor ke kami lihat itu mungkin saya rasa cuma perbaikan 10-15% ngambilnya asli dari materi YPAC. Bayang nggak? Kami dibayar penuh untuk sebuah materi yang kami tidak perlu presentasikan, dan sebetulnya materi itu adalah sebagian besar adalah materi yang kami deliver atau kami siapkan buat YPAC. Itu hanya contoh yang paling nyata bahwa pada saat kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati dan segenap pikiran, yang namanya rezeki datang sendiri. Nggak mungkin dong kalau Pertamina nggak bayar, Pertamina bayar, dan buat mereka nggak masalah segitu. Ya, waktu kita bilang, Pak ini hitungannya begini ya gitu kan, jalan dan itu tuh bagus. Ini hanya sebuah bukti yang paling yang kami sendiri terus kemudian evaluasi dengan tim dan mengatakan, lihat, kalau kita melakukan dengan sepenuh hati dan segenap pikiran, rezeki datang sendiri kan, gitu. Ya, ada contoh lain sebetulnya terkait dengan virtual sebetulnya. Jadi terkait dengan virtual itu apa sih? Oh, saya itu kan jadi begini. Kami tuh mulai working from home itu mulai 16 Maret siang. Terus kemudian yang menarik adalah pas selama 2 minggu itu kami sibuk banget. Ya bagi tugas, bagi kerjaan itu apa? Bikin materi seakan-akan nanti semuanya akan kembali ke normal. Ya, nah ternyata setelah jadi semua, biarpun saya tuh ngajarin orang, tapi kadang-kadang kita tuh suka terokupasi pikirannya tuh dengan pikirannya sendiri dan masih terikat pada masa lalu. Jadi 2 minggu pertama sampai dengan tanggal 1 April itu saya masih, dan kami di Maestro itu padat banget. Itu research, ya bikin materi, ngedit materi, semua dipersiapkan untuk
keadaan yang kembali normal. Pas sudah 2 minggu, terus kemudian saya itu dikontak sama teman-teman, hei, kamu tuh nggak pernah keluar, ayo keluar sana. Aku bilang, nakutin aja, jangan keluar, nggak apa-apa, sekarang ini masih nggak ada masalah, tinggal kamu masuk dalam mobil sama sopir, terus kemudian keliling lah, jadi lihatlah Jakarta dalam kondisi yang seperti lebaran katanya. Jadi apa yang saya lakukan sore itu jam 4 saya keliling Jakarta. Jadi kebetulan saya tinggal di Kelapa Gading, saya pergi ke arah Pulau Mas, terus kemudian Jalan Pramuka, masuk Kuningan, Gatot Subroto, Semanggi, masuk Sudirman, masuk ke Tamrin, terus kemudian ke arah kota, balik lagi gitu ya. 2,5 jam. 2,5 jam saya keliling, ditemani oleh supir saya dengan perlengkapan yang lengkap, padahal saya nggak keluar. Ya, dan apa yang terjadi karena saya nggak mau sia-sia, akhirnya di dalam perjalanan itu saya pegang handphone saya dan saya bikin live report, Facebook live report tentang perjalanan saya. Jadi saya cerita, ini gedung, saya bilang misalnya, ini gedung ini kami punya klien di sini, klien ini bergerak di industri ini, ini gedung ini kantor biasa kami meeting di sini. Jadi saya cerita sepanjang bulan, ini Penin Bank, ini BCA ya, kami biasanya kalau meeting di BCA di lantai berapa. Jadi kami cuma cerita aja. Dan waktu sudah pulang, dan waktu itu nggak punya niat apa-apapun juga, hanya sekedar mau cerita. Jadi saya 2,5 jam dari jam 4 sampai dengan setengah 7. Waktu saya pulang karena memang protokolnya harus mandi, saya mandi segala macam. Setelah saya mandi, saya buka handphone saya, ya Facebook Live saya buka handphone saya. Hampir 700 orang yang ngikutin, hampir 700 orang yang ngikutin. Wow. Kebayang nggak? Dari situ saya mulai mikir, something wrong with me, not with others gitu ya. Bahwa selama ini ternyata saya itu berpikir di masa lalu. Nah, itu 1 April, bukan April Mop ini, 1 April. Terus kemudian yang saya lakukan setelah itu adalah saya bilang kepada diri saya sendiri dan saya bilang kepada tim, saya kontak, starting dari sekarang saya mau bikin program. Dan kemudian mulailah tanggal 3 April kami bikin program namanya Serajum. Senin, Rabu, Jumat, jam 7:30 sampai dengan jam 8, tapi praktis sampai 8:30. Itu saya berbagi apa aja yang saya anggap penting buat orang-orang dengan cara yang sangat simple, dengan cara yang sangat populer, gratis, live di Facebook maupun Instagram. Nah, teman-teman semua, apa yang terjadi ini buat yang ini pembuktiannya? Bahwa pada saat live di Instagram, itu kan banyak orang nonton, termasuk petinggi-petinggi perusahaan. Apa yang terjadi? Banyak materi yang saya sampaikan dan sekarang sudah sampai nanti malam sesi ke-17, sudah 16 sesi berjalan. Dan mereka itu bilang, Pak, bisa nggak kalau topik itu dibikin khas untuk perusahaan kami? Jawabannya bisa atau enggak? Ya bisa. Kan bisa, jadi kita bikinkan khasnya. Jadi apa yang terjadi, materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi, ya itu menjadi seakan-akan preview. Padahal tadinya niatnya adalah niat tulus untuk berbagi, ngurangin stres saya sendiri, dan kemudian bisa membuat orang-orang tuh jangan terlalu terkungkung pikirannya oleh COVID, tapi juga ada sesuatu. Nah, dari situ dapat rezeki. Kembali kalimatnya, pada saat kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati dan segenap pikiran, yang namanya rezeki akan datang sendiri. Bisnis datang sendiri ya Pak, luar biasa. Tapi ya itu harus dengan sepenuh hati dan segenap pikiran. Siap. Kalau kita awalnya sudah mulai transaksional, kalau ini dapat apa ya? Yang kita mungkin akan dapat, tapi dapat hanya sebanyak yang kita beri. Padahal kalau seperti ini saya dapat lebih daripada yang saya beri. Gitu. Luar biasa. Nah, Coach, nih saya thank you banget loh ya, Income Realty bisa ngundang jenengan. Nih kalau ngundang jenengan tuh kan tus jutaan gitu sesuai yang saya tulis di Instagram. Jadi ini kehormatan banget, dan yang datang hari ini di Zoom meeting hari ini dan teman-teman di Facebook semuanya kebagian ilmu yang luar biasa. Jadi kalau biasanya ngecas BCA tuh kan tahu sendiri ya, kalau dicas jenengan tuh berapa, per mata tuh berapa. Nah, Coach, ini agak ngulik-ngulik dikit nih, karena kan kita juga boleh untold story-nya Pak HW nih ya. Coach, gimana sih, tadi kan udah bercerita nih, jadi mungkin 2 minggu pertama jadi kayak sadar gitu kan, terus sadar. Nah, sekarang dengan the new normal ini, gimana sih activity Coach sehari-harinya? Jadi gini, ini kita bercerita soal working from home ya.
Ya. Jadi working from home itu dari awal, jadi kalau di dalam kasus Maestro sebetulnya kesulitannya tidak berat. Kenapa? Karena di Maestro itu sudah ada sejumlah, kalau di tempat kami semua staffnya itu namanya Maestro Angels, ya sejumlah sudah working from home. Jadi pada saat tanggal 16 pagi jam ada jujurnya ya jam 8 sampai jam 12 itu saya bilang saya mau briefing working from home nih gitu kan, working from home mau briefing itu yang biasa working from home sudah tidak datang ikut briefing karena buat mereka ngapain kok dengerin lagi orang sudah kok gitu ya. Jadi yang briefing adalah yang tidak terbiasa dengan working from home. Jadi yang kita lakukan di itu adalah di working from home, briefing tadi selama 4 jam, setelah itu ditutup dengan makan siang, terus kemudian pulang masing-masing. Itu adalah tentang bagaimana kita itu merubah kebiasaan kita dari tadinya setiap hari ngumpul menjadi tidak ngumpul, tapi tetap dengan semangat kerja. Artinya apa? Itu working from home, bukan libur, bukan tetap bertanggung jawab ngoten ya. Iya, belum bukan magabut, makan gaji buta, gitu ya. Nah itu adalah kan. Jadi apa yang dilakukan? Itu kami bikin yang namanya sifatnya rutin setiap sore, ya. Setiap sore itu kalau dulu di Maestro itu ada namanya M4, Maestro Monday Morning Meeting atau Maestro Briefing pagi-pagi cuma sepeda pendek. Kalau Monday Morning Meeting biasanya agak sedikit lama. Ini kami bikin Maestro Afternoon Meeting, ya. Jadi sore-sore jam 4 sampai dengan jam 5, ya. Tadinya sampai setengah 6 sih, tapi antara-antara situlah ya. Karena belakangan bulan puasa kita potong sedikit, makan siangnya kan tadinya sejam breaknya nih, jadi enggak juga. Jadi itu kita bikin meeting. Meeting itu apa yang dilakukan adalah mengevaluasi apa yang sudah dilakukan atau penugasan sepanjang hari itu, dan kemudian membuat tugas besok mau ngelakuin apa, gitu ya. Itu kita lakukan rutin, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi yang Jumat nanti tentu aja buat Senin. Ya itu satu. Nah terus kemudian di situ juga dilakukan yang namanya kebiasaan-kebiasaan adalah apa? Kalau working from home, nggak bisa terus kemudian working from home itu mindset-nya itu nggak working from home. Karena apa? Working from home itu godaannya banyak. Ya, godaan diri mau dia tidur lagi, makan, ogah-ogahan, esokan dan sebagainya, makan terus gitu ya. Terus kemudian godaan yang sifatnya mungkin lingkungan itu siapa? Kalau kita kerja ada mertua, ada pasangan hidup, apakah itu suami, istri, ada anak-anak, itu mereka merasa ibunya atau ayahnya ada di rumah itu ya liburan gitu ya. Nah ini mesti berani untuk narik satu tempat sendiri di rumah untuk bekerja, dan itu kita praktekkan di Maestro. Ya, nah dari situ terus kemudian juga dipraktekkan adalah bangun pagi, mandi, ya. Soal pakaiannya tadinya rapi terus kemudian pakai ginju gitu ya. Ini nggak usah pakai ginju nggak apa-apa, nggak usah pakai pakaian rapi nggak apa-apa. Tapi paling nggak dia mandi. Ya. Lalu tadinya bangun biasanya jam 6 gitu ya, terus berangkat kantor jam 7 gitu ya. Ini mungkin bangunnya jam 7 karena toh setengah 9 baru standby misalnya, atau bangun setengah 8 juga nggak apa-apa. Apalagi yang bulan puasa tuh, kalau lihat Yuyun itu bangunnya setengah 8 gara-gara apa toh di situ biasa. Jadi habis sahur terus kemudian tidur lagi gitu Yun ya, tidur lagi terus kemudian baru mulai aktif ya. Itu yang dilakukan. Nah saya sendiri mungkin tidak sama karena saya kan pemilik gitu ya. Saya bangun tetap jam 4 pagi, jam 4 pagi. Nah di dalam hidup saya itu dalam setahun itu ada sebulan yang saya itu bangun pagi saya biasanya saya buat baca buku itu terganggu. Yaitu terganggu oleh siapa? Terganggu oleh teman-teman yang sahur. Kenapa mereka tahu saya udah melek, jadi akhirnya mereka ngajakin saya chat pagi-pagi, ngobrol pagi-pagi karena pasti jam 4 saya udah bangun. Termasuk saya gitu ya, Coach ya. Iya termasuk Bu Endang ini ya. Jadi pagi-pagi di dalam setahun itu saya tidak efektif bangun pagi, belajar itu hanya selama bulan puasa. Tapi saya tidak merasa itu gangguan yang tentu saja bukan gangguan yang menyebalkan, tapi gangguan yang menyenangkan. Jadi saya udah menyediakan diri selama bulan puasa, pagi saya itu digerecokin sama teman-teman yang sahur, ya. Tapi nggak apa-apa. Kenapa? Balik lagi, ya mereka kalau mereka ingat gerecokin saya kan bukan mengganggu yang negatif. Pasti mereka pengen diskusi, mereka pengen cerita sesuatu. Nah yang belakangan paling aneh adalah apa? Temenin gua sahur dong. Padahal yang sahur cuma dia, saya kan enggak. Nah, tadi Coach, luar biasa. Jadi pernah di satu sesi ini ngobrol sama Coach HW nih. Jadi
jenengan kondo bahwa ya kita itu hidup itu bisnis itu nggak melulu kenal orang itu nggak melulu transaksional gitu, nggak melulu hari ini kamu kenal terus kamu hari ini harus transaksi, kamu hari ini harus cuan dari dia gitu, kamu harus dapat transaksi dari dia. Lah terus kalau begitu, kalau terus kenal baik terus kapan bisnisnya ya coach ya, dapat duitnya tuh kapan gitu ya, ini saya mau coach jelaskan ini. Iya, jadi begini. Nah, ini balik lagi, kita berpikir itu jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Kalau kita cuma berpikir jangka pendek, maka kita berikan apa, kita harus dapat imbalan apa. Itu jangka pendek. Tetapi jangka pendek ini akan melelahkan. Kenapa? Karena setiap kali kita mesti mencari customer baru. Kenapa mesti customer baru? Sudah selesai kan? Kamu ngasih, aku dapat, udah selesai cukup. Nah, pada saat kita membangun yang namanya relationship, kita membangun yang namanya engagement, maka kita sudah bergeser dari yang sifatnya transaksional menjadi ke kadar yang lebih tinggi lagi, ya, yaitu sebetulnya sudah trust, saling percaya, saling bantu. Nah, biasanya kalau kami masuk ke perusahaan baru, itu biasanya kayak di statusnya dianggap provider gitu ya. Tapi kalau dalam berjalannya waktu nanti dari provider menjadi troubleshooter. Kalau ada apa-apa di benak mereka yang ingin pertama kali adalah kita. Ya, nah nanti kalau sudah level yang lebih tinggi namanya trusted advisor. Jadi benar-benar dipercayai. Nah, ada satu perusahaan, tidak cuma satu perusahaan, ada 2 atau 3 perusahaan yang kadang-kadang menurut saya, itu kan bukan scope of work saya gitu kan. Masa dia mau mecat manajernya, nanya mas saya, kalau manajernya gue pecat enaknya gimana? Gue bilang, itu kan bukan tugas saya sebetulnya. Ya. Nah, ini kadang-kadang ada jumlah kan saya, kalau kamu nggak mau jawab nggak apa-apa. Kalau kamu diam aja, tidak against usulan saya, kamu diam aja berarti saya anggap jawaban itu berarti kamu tidak melanggar prinsip, katanya gitu. Nah itu yang sampai akhirnya namanya trusted advisor. Ya, jadi dapat duitnya dari mana? Dapat duitnya ya dari repeat sebetulnya. Karena kalau kita tahu bahwa kita itu adalah troubleshooter mereka, kita itu adalah trusted advisor mereka, itu kan repeat. Satu, repeat. Yang kedua, yang kedua selain repeat adalah referral. Ya, referral itu penting banget. Kalau saya bikin customer itu happy, hubungan saya baik dengan customer tadi, tidak transaksional murni, ya, maka di dalam benak dia selain kalau dia butuh nanti ingat saya lagi, tapi kalau ada temannya dia butuh, dia akan bilang kenapa nggak minta tolong maestro aja. Itu yang namanya referral. Jadi ada repeat, ya, ada referral, dan tentu saja balik lagi ada R ketiga namanya relationship. Ya, di dalam relationship itu kadang-kadang yang terjadi adalah jadi repeat, referral itu ujung-ujungnya kan rezeki yang masuk ke tempat kita. Kalau relationship itu adalah apa? Kadang-kadang yang terjadi adalah begini, kita juga butuh bantuannya dia. Ya, banyak hal yang akhirnya terjadi, saya butuh ini dong, saya butuh itu dong. Nah, ini yang benar. Jadi 3 R ya. Ada repeat order, ada referral, ya, relationship. Dan satu lagi adalah relationship yang itu nilainya paling tinggi adalah relationship. Ya, jadi kalau Anda tahu, kalau kita nyanyi dulu belajar namanya ada do re mi fa sol la si do, gitu kan? Ya, maka rumusnya adalah 2. Ya, 2 apa? 2 apa tadi? Do re ya. Ya. Terus, nah jadi mulai ya hitung dulu ya. Jadi kita ini ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do kan ya. Ya. Jadi kalau satu kan do, ya. Jadi 2 adalah re, ya. Kuncinya adalah 267. 2 adalah re, 6 adalah dan 7 adalah si. Jadi rumus 267 ini menjadi penting sekali. Relasi, betul kan? Relasi menjadi penting. Tapi ini balik, relasi yang bersih, bukan KKN, bukan sesuatu yang buruk. Oke, relasi yang bersih itu berdasarkan bahwa ada trust di sana, ada kebenaran, ada good corporate governance di sana, sehingga relasi itu menjadi indah. Ya teman-teman semua, buat ini mungkin sekedar bercerita ya. Saya itu orang yang sangat bersyukur. Kenapa? Kalau klien-klien saya itu kebanyakan karena perusahaan yang menjalankan namanya GCG, Good Corporate Governance. Jadi gratifikasi itu suatu yang paling berbahaya sekali.
Ya, yang menarik adalah apa? Ya, ini tadi mesti boleh nanya ke Yuyun. Kami itu sering makan di restoran-restoran mahal dan tidak pernah bayar. Karena kami nggak boleh bayarin. Kenapa nggak boleh bayarin? Jadi kami nggak boleh bayarin, karena mereka ngajakin, jadi akhirnya kita itu ditraktir. Jadi enak. Gara-gara apa? Gara-gara good corporate governance. Ya, coba kalau bayangkan kalau kita itu nggak jalanin GCG, malah kita yang bayarin kan, jadi akhirnya gratifikasi. Ya, ini satu. Dan kemudian saya sebut aja ya, ada satu klien yang termasuk bank 3 besar di Indonesia gitu ya. Suatu hari mereka mampir ke rumah saya satu divisi. Terus saya tanya dulu ke mereka, kamu mampir ke tempat saya satu divisi, nanti nggak diributin soal gratifikasi nih, mampir mau makan di rumah. Dia bilang enggak. Kenapa? Satu, kami bawa makanan sendiri. Dua, kami bawa penghibur sendiri. Jadi mereka bawa satu tim yang menyanyi di rumah saya loh, menyanyi ya. Dan yang ketiga adalah kami akan publikasikan. Jadi dipublikasikan oleh mereka dalam bentuk, kami mampir loh ke tempatnya Pak Handoko, ya, bawa makan sendiri, bawa musik sendiri, ya, dan makan-makan bareng. Ini yang gini-gini nih yang menurut saya hanya bisa tercapai kalau ada yang namanya relationship. Yes. Apakah saya dapat referral, apakah saya dapat repetition? Iya, dua-duanya dapat, relationship-nya juga tetap dijaga. Mungkin itu dari saya. Jadi balik lagi, ya, rezeki datang sendiri. Ya, relasi. Jadi berapa tadi? 267. Ya, luar biasa. Oke, silakan. Sebentar. Nah, Coach, ini pertanyaannya masih banyak. Silakan. Nih, saya hari ini kebetulan ilmunya baru mulai mahal. lagi jam 1 nanti. Ya, siap. Ya, ini ilmunya mahal dan saya sudah booking dari Nader 2 minggu yang lalu. Soalnya kalau bayar nanti udah nggak pandemi ini nggak kuat bayarnya gitu kan ya. Nanti kata Yuyun tadi kalau sudah nggak pandemi sudah masuk komersial itu. Jadi tadi 3, repeat, referral, relationship. Saya sih setuju sekali bahwa memang sebuah bisnis itu tidak melulu tentang hari ini ketemu terus ngomong saya ini dagang apa, saya ini jualan apa. Saya juga sama klien-klien saya itu bisa hanya ngobrol, ngopi, terus kadang-kadang mereka telepon cuma sekedar menanyakan, menurut lu anak gue sekolah di mana gitu kan, dan saya belum punya anak yang lulus SMA juga belum gitu, anak saya juga masih iprit masih kecil gitu, tapi seperti itu gitu loh. Jadi kedekatan, menurut saya social network itu sangat penting gitu. Betul sekali, saya setuju bahwa relationship itu akan benar-benar membawa rezeki yang lebih besar. Jadi kadang-kadang sales atau tenaga penjual itu lupa. Jadi setelah jualnya juga jual kecap, kadang-kadang juga yang kurang bagus juga nggak disampaikan gitu kan, pada akhirnya itu menjadi blunder dan tidak mendapatkan repeat order seperti yang Coach tadi sampaikan. Nah, saya mau ngulik lagi nih Coach, gimana sih tipsnya Coach HW dan Maestro membina relationship dengan perusahaan-perusahaan besar, perusahaan multinasional yang menjadi kliennya Maestro? Jadi begini, ini kita akan melihat dua situasi dulu nih ya. Situasi yang pertama adalah situasi yang normal yang dulu, dan situasi yang ada adalah situasi yang saat ini. Ya, saya akan ngomong yesterday, saya akan ngomong today, dan saya kira-kira akan berpikir tomorrow seperti apa gitu ya. Mungkin yang tomorrow masih rahasia kali, enggak ya, nanti saya coba cerita. Jadi kalau di masa lalu yang kami lakukan itu adalah satu. Kebetulan klien Maestro ini agak banyak, ada 179 klien, di mana 179 klien ini ada yang, kita ambil contoh lah, kalau menjadi misalnya karena Bu Indah bicara soal bank, 10 bank yang terbesar di Indonesia, itu 9 kliennya Maestro, hanya 1 doang yang enggak. Dan jangan ditanya ya, kenapa kok 1 itu enggak, saya juga nggak tahu kenapa 1 itu enggak gitu ya, dari 10, 9 itu ada. Nah, kan ini klien 179 ini kan nggak sedikit sebetulnya. Apa yang dilakukan adalah kuncinya adalah relationship. Kuncinya adalah relationship dalam artian apa? Kita tidak hanya kontak mereka hanya pada saat kita itu mau menawarkan sesuatu. Kita harus mengontak mereka just as simple as mengatakan, hey, apa kabar hari ini? Gitu. Tapi perhatikan, teknologi
memungkinkan kita untuk melakukan itu secara otomatis. Hanya akhirnya high tech tadi bisa menghilangkan high touch. Jangan lupa harus high tech, tetapi juga high touch-nya harus ada. Ya, kalau kita bilang misalnya nih kita blast aja pakai broadcast blast, apa kabar hari ini? Semua orang tahu bahwa itu cuma broadcast doang. Ya, nggak ada yang balas gitu ya. Chatbot, robot. Iya, robot bisa betul. Nah, atau misalnya begini, hari ini Bu Endang ulang tahun misalnya, gitu ya. Nah, hari ini Bu Endang ulang tahun karena saya tahu karakter Bu Endang adalah orangnya itu pede, orangnya itu senang bercanda gitu kan. Saya nggak akan bilang, Bu Endang, happy birthday to you, wish you all the best. Basi, kenapa basi? Semua orang lakukan begitu, gitu kan. Dan hari itu Bu Endang juga mungkin akan terima ratusan bahkan mungkin ribuan gitu kan. Saya mungkin akan melakukannya tidak di hari yang sama. Kenapa? Di hari yang sama Bu Endang akan menerima banyak dan itu bukan berkah tapi apes. Gila banyak banget nih, ngapusnya susah gitu kan. Nah, saya akan melakukannya sehari di muka misalnya. Ya, terus mungkin kalimatnya adalah besok ulang tahun nih ya. Ya, besok ulang tahun ini kan tidak, kalau ada yang percaya jangan ngucapin ulang tahun sebelum saya ulang tahun gitu kan, ada yang percaya begitu kan. Nah, saya nggak ngucapin ulang tahun. Saya mengatakan besok ulang tahun nih ya, gitu kan. Itu saya perhatian betul. Ya, saya perhatian bahwa besok Bu Endang ulang tahun dan saya udah tahu gitu kan. Nah, mungkin kalimat selanjutnya bilang cie tambah 2 misalnya. Nah, karena saya tahu Bu Endang pede, saya tahu Bu Endang itu senang bercanda, maka saya katain tambah 2 tidak sakit hati. Dan Bu Endang merasa bahwa itu sangat personalized buat Bu Endang. Ya, nah ini nanti kembali bahwa harus high tech, harus juga high touch. Itu satu, ya, high touch menjadi penting. Nah, kalau kita bicara soal pendekatan itu, ya kita makin banyak lain kan susah kalau nggak pakai teknologi ya. Maka saya juga menyambangi bukan konstituen, para klien itu dengan menggunakan sosial media, ya, dengan sosial media. Nah, di sosial media itu bukan terus kemudian tidak bermanfaat, ya kita berikan manfaat. Ya, di sosial media jangan jadi hoaxer, jangan menjadi haters gitu ya. Jangan komentar yang negatif karena komentar itu tidak akan baik gitu buat siapapun juga gitu kan. Nah, dengan demikian mereka akan melihat, mereka berinteraksi dengan saya. Mungkin nggak ketemu 2-3 bulan, tapi mereka merasa ada terus di dekat saya. Itu yang terjadi. Nah, belakangan, ini kan itu situasi yang kemarin. Belakangan saya berusaha untuk terus berada di antara mereka. Itu adalah dengan tadi program saya Rajun, saya Rabu Jumat saya live. Dan kalau kita melihat live itu mayoritas adalah klien sebetulnya, ya. Dan saya bilang kepada mereka tanya, Pak boleh nggak kalau saya informasikan ke orang lain? Boleh, bukannya nggak boleh karena memang saya rancang untuk bisa dibagikan kepada orang lain. Nah, disitulah sebetulnya relationship tadi ada. Nah, teman-teman semua nggak bisa terus kemudian kalau gitu saya untuk Pak Ando aja, nggak bisa. Masing-masing dari kita itu punya talentanya sendiri. Tapi prinsip yang paling dasar adalah jaga relationship tadi dan jangan transaksional. Ya, pada saat saya memberi, saya tidak berpikir besok dapat order. Order itu datangnya dari atasan. Silakan. Jadi jangan minta order sama manusia ya, Coach ya? Ya. Jangan minta juga sama yang di atas, tapi kita mikir gini, awas Bu ya kalau nggak ngasih gitu ya, salah ya. Itu doa tapi maksa-maksa gitu ya, Coach? Nggak boleh ya doa. Coach, tadi membina relationship itu ya selain high tech itu harus high touch. Betul. Boleh di-blast email, pakai sekarang aplikasi-aplikasi yang ada, tapi tetap kita harus touch, kita harus datangi, terus building engagement, building relationship gitu kan. Nah, kalau dengan jumlah klien yang banyak kayak gitu, apakah waktunya itu gimana pembagiannya gitu, Coach, kira-kira? Saya mesti terima kasih kepada sosial media. Ya, saya mesti terima kasih pada sosial media. Sekarang kalau kita bicara soal Instagram saya lumayan lah, biarpun nggak banyak. Jadi bukan jumlahnya, dan itu adalah jumlah yang tidak direkayasa, murni saya kenal semua. Ya, Instagram saya sekarang baru 6.000 lewat sedikit. Facebook mungkin karena saya lebih banyak lama di Facebook saya itu pas 5.000. Nah, ini kalau
Saya kalau cerita Facebook jadi suka sakit hati sama Bu Endang karena saya add sudah lama baru di approve belakangan gitu ya. Karena Bu Endang ini penggemarnya banyak banget. Aduh, gitu, matur ya. nuwun. Sales. Terus di tempat saya itu juga banyak yang followers dan fanpage saya itu di atas 50.000 sekarang. Wow. Di fanpage. Ya, cuman kita mesti hati-hati dalam penggunaan fanpage karena fanpage ini beda dengan kalau yang 5.000 itu. Di fanpage ini kan ada algoritmik tertentu yang tidak semua akhirnya terekspos. Ya, meskipun 50.000 berarti pesan kita nyampe ke 50.000 orang tadi. Nggak serta-merta seperti itu, ada algoritmanya. Ya, nah itu yang saya lakukan. Sosial media menolong banyak. Sangat menolong banyak. Ya, kita dengan misalnya katakanlah WhatsApp atau Telegram atau Line itu yang ada, itu juga menolong banyak. Kenapa? Hampir dibilang kan tidak berbiaya, hanya beli pulsa saja. Hanya memang mesti ini kan, mesti hati-hati. Misalnya ini contoh jelek ya, bukan terjadi di kami. Suatu hari dan kami tegur klien itu suatu hari, klien itu canggih banget. Dia meng-auto-generate selamat ulang tahun dengan menggunakan database dan ada provider selamat ulang tahun ini ya, masuknya waktu itu masih di SMS dan di email, jadi otomatis bisa banget. Terus nah kliennya katakanlah Bu Endang gitu ya, klien terus kemudian saya perusahaannya tadi yang blast gitu aja. Terus Bu Endang kan kontak saya, terima kasih ya Pak Andoko, terus tapi kasusnya bukan sama saya. Terus kemudian saya jawab gini, terima kasih siapa ya Bu Endang, masuk akal nggak? Iya, aduh. Saya ngucapin Bu Endang selamat ulang tahun dengan teknologi. Bu Endang kontak saya untuk mengucapkan terima kasih secara personal dan saya tanya terima kasih untuk apa ya Bu Endang. Nah ini yang namanya high tech tapi nggak ada touch. High touch, betul. Dan apakah terus kemudian jadi baik buat Bu Endang? Pasti enggak. Bu Endang bilang oh ternyata gua itu cuman berhadapan dengan robot. Iya. Nah ini yang gini-gini yang perlu. Nah tapi gimana? Toh kita nggak mungkin kan gitu. Jadi tadi saya setuju kalau misalnya blasting menggunakan email, blasting menggunakan broadcast di WhatsApp atau menggunakan jasa lain. Kalau sifatnya pengumuman, saya rasa masih boleh. Jadi misalnya nih kantor kami akan tutup mulai tanggal segini sampai tanggal segitu, gitu kan? Coach? Coach? Tidak sebaiknya kita menggunakan itu. Saya terakhir bikin pengumuman, dan saya blast benar-benar tidak personal adalah waktu WA saya minggu lalu di hack orang ya, jadi mau nggak mau saya bikin pengumuman. Tapi yang menarik adalah apa, mereka reply memberikan simpati atau empati dan saya balas secara personal agar supaya mereka tahu bahwa pengumumannya tidak personal. Tapi karena perhatian mereka ke saya itu personal, saya membalasnya personal lagi. Itu contohnya. Cuma sekedar contoh, ada pasti yang lebih baik daripada itu. Siap. Kan? Jadi jangan sampai kayak tadi ya Coach ya, karena robot yang kirim terus kemudian si kliennya oh thank you gitu kan, ternyata kita juga nggak hafal ulang tahunnya kapan. Enggak, sama sekali enggak. Jadi garing sekali gitu loh. Jadi akan ada rasa yang waduh jadi nggak enak gitu ya. Jadi bumerang efek katanya. Jadi maunya baik malah akhirnya jadi buruk. Ya. Nah, Coach, ini pertanyaan berikutnya, Coach. Jadi saya kan di dunia penjualan. Jadi ada banyak tim tenaga penjual sometimes yang mau instan gitu loh, mau cepet-cepet closing, mau cepet-cepet jadi top scorer, mau cepet-cepet jadi sniper gitu, tapi nggak mau ngikutin rule-nya gitu ya. Gimana sih menjadi seorang tenaga penjual yang memang basic itu dipercaya dan handal gitu loh. Nah, ini gimana? Entrepreneur juga banyak. Entrepreneur juga maunya langsung sukses, langsung ada di tangga atas. Dan itu benar-benar nggak ada ya Coach ya. Nah, itu gimana Coach kalau menurut Coach? Jadi begini, kalau misalnya kita bicara soal
Bu Endang punya kantor, terus kemudian ada orang yang join ke kantor itu. Orang yang join itu Sabtu harus tahu dulu bahwa kalau sudah mau join di tempat Bu Endang, maka harus menjalani yang ada di tempatnya Bu Endang, sistem yang ada di tempat Bu Endang, karena sistem itu menjadi penting. Dan dua, dia harus menghormati struktur yang ada. Strukturnya ini itu tuh harus ada. Ya, terus kemudian dia juga harus memahami style daripada kantornya Bu Endang. Jadi kita sudah lihat tadi sistem, ada struktur, ada style, ya. Terus kemudian ada soal ada soal staff, jadi tahu persis siapa staff bagian apa dan sebagainya, dan kemudian tahu persis bahwa di dalam satu kantor tadi kan punya skill tertentu. Sebetulnya kantor Bu Endang ini punya kelebihan apa yang ditengarai orang, itu penting sekali. Nah, kalau sudah nanti di antara segitu banyaknya keluar yang namanya share value, nilai-nilai yang dihormatin bersama. Nah, orang yang masuk itu wajib untuk paham seperti itu, dan perusahaan seperti kalau kita bicara Bu Endang harus menanamkan 7S tadi ya kepada orang-orang bahwa kamu harus paham loh kalau kamu di sini. Sejago-jagonya kamu di tempat lain, pada di tempat saya kamu akan ikut tempat saya. Soal nanti dia membawa perbaikan itu baik, tetapi ikutlah. Itu satu ya. Ini yang paling mendasar. Biasanya kalau di perusahaan-perusahaan kami usulkan untuk bikin namanya induction training yang awal sekali diinduksi dulu bahwa itu harus dikuasain, itu satu. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah bahwa kalau kita bicara soal katakanlah tadi karena marketing properti gitu ya, marketing properti ini kan marketing itu dia tahu persis kelebihan dia apa, kekurangan dia apa. Terus kemudian dia tahu persis bahwa tidak ada sesuatu itu yang gratis. Ya, satu kalaupun jadi marketing katakanlah karena commission base ya, maka dia itu harus tahu bahwa dia harus punya kemampuan untuk menjual, kalau nggak dapat apa-apa. Dia harus tahu bahwa dia harus punya modal untuk mempromosikan apa yang dijualnya. Ya, dan itu sangat disesuaikan dengan pasar atau produk yang dia garap. Kalau ibaratnya nih, kalau dia nanam jagung, maka 3 bulan akan berbuah. Tapi kalau dia nanam durian kan nggak bisa 3 bulan berbuah. Tapi kalau jagung berbuah mungkin harganya menjadi lebih murah. Ya, tapi kalau misalnya katakanlah durian, maka dia harus dapatnya mahal, tapi masih nanti dan bisa juga enggak dapat kan gitu. Nah, pemahaman seperti ini harus dinikah. Nah, kadang-kadang ya pengalaman saya di industri ini kadang-kadang saya nggak bilang Anda loh, kadang-kadang memang pimpinannya yang salah karena apa? Ngasih mimpinya ketinggian. Ya, kalau kamu berjoin dengan kami, kamu akan jadi kaya raya cepat. Ya dia akan ngapain? Dia duduk diem terus kemudian kaya raya cepat. Itu kalau di training saya punya program yang namanya The E-Factor. Wow. Ya, di factor itu mulai kalau orang masuk itu geli, senang, girang. Kenapa? Ya diajarin sama Bu Endang, terus kemudian dikasih semangat, gitu kan. Udah geli. Habis geli nanti kalau dia udah mulai transaksi, mulai mikir soal fee. Kenapa soal fee? Gua ada jalan di situ, kenapa? Karena dia membutuhkan Bu Endang, gitu kan. Ya nanti kalau sudah tahap fee, terus kemudian mulai tahap yang namanya me. Oh, gue itu hebat gara-gara gue sendiri loh, bukan karena Bu Endang. Padahal ya tadinya bukan siapa-siapa. Dan mulai sampai tahap yang berikutnya, kalau kita bisa tahan dari me, kita keluar dengan baik, itu keluar tahap yang namanya free. Nah ini mesti hati-hati nih, kalau free ini tidak berarti dia itu keluar loh. Free itu kadang-kadang menjadi toko dalam toko. Iya, a pain in the ass ya. Jadi duri dalam daging gitu ya. Bener ya, Budang? Gajian di kantor tersebut tapi ngerjain kerjaan bisa jadi. Itu bisa jadi gitu. Ya bisa jadi. Terus kemudian nanti masuklah tahap yang namanya C itu mulai mikir-mikir ya. Ya, setiap tahap ini dikelolanya beda-beda. Sampai akhirnya tahap yang namanya W. Tahap W itu pikir-pikir gini, saya bisa seperti sekarang karena Bu Endang bisa seperti sekarang gara-gara saya, maka kita tuh saling bergantung, interdependence, sehingga sukses itu bisa tercapai kalau kita itu bersama-sama. Nah, ini yang harus dan setiap tahap itu butuh teknik pengelolaan tersendiri.
Gitu dari saya. Ini kok sudah agak tenis brokerage ini jadinya. Enggak sih, ini sebenarnya general lah ya Pak. Karena kan saya ngelihat sekarang ini juga banyak teman-teman pemula yang baru mulai bisnis misalnya, terus baru mulai baru memulai lah menjadi seorang profesional di bidang tertentu gitu. Sampai mereka tuh nggak sabar gitu, maunya instan, maunya cepet gitu, mau cepet terkenal, mau cepet hebat, mau cepet kaya gitu. Dan itu tuh nggak ada Pak, ya nggak ada tangganya gitu. Nggak ada liftnya gitu. Semua tuh harus pakai ya step-stepnya satu-satu gitu. Ini balik lagi sebetulnya, Ini konon menjadi apa karakter dasar daripada anak-anak yang lahir baru. Saya nggak sebut milenial, nanti milenial marah-marah ya. Jadi mereka itu terbiasa apa instan. Kok zaman kita dulu ya itu yang instan cuman ada mie. Itu pun juga nggak instan amat, kita mesti masak. Ada kopi, itu juga nggak instan amat karena kita mesti ngaduk. Itu kan instan tetap aja tidak instan kan. Tetapi memang anak-anak yang baru ini semuanya serba instan. Misalnya ambil contoh, ya kalau dia mulai suatu usaha, ya katakanlah main game, menang juga belum, sudah dapat badge. Dapat badge karena sudah ikut. Dan ini menarik kan, baru ikut aja udah dapat badge. Jadi dari ini nanti ke bawah di dalam pekerjaannya, dia belum achieve, belum apapun juga, baru usaha doang dan usahanya juga belum maksimal, sudah mengharapkan badge, penghargaan gitu kan. Padahal kan belum ya. Nah, terus biasanya kalau kami bikin pelatihan untuk non millennial managers itu adalah kalau emang itu jadi karakter mereka, bikinlah penghargaan yang sifatnya non finansial. Misalnya nih, the best progress ya. Kalau tadinya orang datang dari nol, terus kemudian dia punya quality listriknya banyak, belum jadi duit, tapi sudah dihargai sebagai dia itu bertumbuh. Jadi sudah digitukan jadinya. Jadi tidak harus bentuknya. Nah dengan seperti itu nanti mereka di-nurture untuk menjadi seorang pemain yang baik. Itu dari saya ya. Jadi memang kita yang lebih matang yang harus lebih mau mengerti ya. Nah ambil contoh yang lain nih, masih soal games. Mereka main game, apa yang terjadi kalau mereka kalah main game? Di restart, betul. Di restart. Tapi kan hidup nggak bisa gitu. Games bisa di restart, hidup kan nggak bisa di restart, kan gitu. Iya luar biasa. Nah coach. Pesannya coach nih untuk para pengusaha, teman-teman entrepreneur, teman-teman tenaga penjual mungkin yang baru memulai, dikaitkan dengan berbisnis dengan hati tadi, gimana sih seyogyanya mereka? Nah saya tuh mau bikin catatan ini, selain berbisnis dengan hati, nggak bisa cuma berbisnis dengan hati saja di masa sekarang, tapi juga harus berbisnis dengan hati-hati. Jadi hati dan hati-hati. Kenapa? Karena situasi yang perubahan. Jadi saya melihatnya begini, situasi yang sebelumnya, kalaupun kita sudah punya benchmark orang tertentu yang dianggap sukses di masa lalu, ya di masa yang normal waktu itu tidak bisa serta-merta menjadi modal sukses di masa yang akan datang, yang sekarang banyak disebut sebagai the new normal. Ya, kenapa? Karena sudah zaman dulu banget, itu kita beriklan hari Jumat, nungguin customer Sabtu Minggu datang ke site, gitu kan? Itu yang zaman dulu kali. Kan iklannya di mana? Di koran, kan gitu. Nah hari gini korannya juga udah nggak ada kan? Nggak ada yang baca. Nggak ada yang baca dan korannya sendiri juga sudah ini. Nah itu dan berarti sudah berubah total. Dulu itu ngantri. Ya kita itu ya kalau nggak masuk per tanggal jam segini dianggap sudah nggak ada segala macam. Berarti ada perubahan. Nah zaman dulu orang itu seeing is believing, harus datang. Kok di mute Handoko suaranya? Sebentar. Nah, ulang coach tadi terlalu lincah tadi tangannya.
Sampai mana tadi? Oh, oke. Jadi misalnya hati-hati. Jadi tidak hanya dengan hati, tapi juga dengan hati-hati. Kenapa dengan hati-hati? Karena apa? Situasinya sudah berubah. Situasi yang sebelumnya itu normal, situasi yang nanti itu namanya new normal. Ya, kalau dulu kita itu beriklan, terus kemudian orang datang hari Sabtu Minggu ke site, ke unit, ke TKP gitu ya. Sekarang orang mau datang itu takut. Nah, gimana mendatangkan orang kalau takut gitu kan? Padahal untuk beli kan harus didatangkan. Maka di masa sekarang mungkin jadi extra effort. Kalau Anda dapat listing atau punya listingan di mana namanya di developers atau apa gitu kan, jangan terus kemudian lihat aja website atau apa gitu, nggak bisa begitu. Yang kita lakukan adalah kita punya, misalnya kita punya video yang kita, zaman dulu kan video itu mahal, siapa yang mau punya video, siapa mau ngedit. Sekarang punya video gampang, handphone semua ada videonya, ngedit juga gampang gitu kan. Nah dengan situasi seperti itu kita jadi punya our own version terkait dengan properti tadi. Nah pada saat kita punya versi daripada properti tadi, maka yang kita lakukan adalah apa? Yang kita lakukan adalah kita punya sendiri. Bentuknya adalah videografis, ya, atau infografis yang khas punya kita. Jadi bukan cuma ini dapat gambar dari pemilik rumah atau kita dapat brosur dari developers yang digital, kemudian kita bagi. Aku rasa semua orang punya. Nah, pada saat kita punya milik kita sendiri menjadi berbeda. Nah, terus kemudian produk itu pada saat dipasarkan harus dikata-katai. Ya. Gak bisa terus kemudian dia menjual dirinya sendiri. Nah, sekarang ini ketemu, terus kemudian dikata-katai, maka terjadilah yang menjadi lebih berarti. Nah, gimana kalau situasi kayak sekarang jualan aja susah atau orang nggak mau? Ya kalau gitu sekarang bikin engagement, jangan bikin jualan. Sekarang say hello gimana? Keadaan rumah dan sebagainya. Itu rasanya. Siap. Dikata-katain, mungkin bahasa kerennya tuh copywriting. Dikata-katain, betul. Karena sebagus apapun produk, kalau kita nggak bisa membahasakan ke pasar, orang nggak akan pernah tahu ya, Coach ya, betul ya. Nah, Coach, sekarang ini kan kita lagi kondisi yang servicing lah, boleh dibilang. Nah, minta pesan-pesan dong dari Coach HW yang memang praktisi di bidang bisnis, yang memang sudah expert bagaimana mendevelop bisnis dan people yang ada di dalam bisnis itu sendiri. Di era saat ini tuh gimana sih pengusaha tuh harus meratap, kami semua harus meratap, atau tetap harus berjuang dobrak gitu? Ya, jadi begini, saya selalu bilang di beberapa seminar tentang pentingnya 3 ber. Ya, ber yang pertama itu kita harus bersyukur. Nah, bersyukur masih hidup. Ada orang yang sudah mati gara-gara COVID. Ya, bersyukur kita masih sehat, bersyukur kita masih punya, kalau Anda ada di sini semua, bersyukur Anda masih punya gadget yang bisa untuk Zoom gitu ya. Internet gitu, bersyukur semua satu. Bersyukur itu penting. Kenapa? Kalau kita tidak bersyukur, maka kita sekarang akan mengupas-kapahi orang-orang, pimpinan, orang lain, bahkan pemerintah, bahkan Tuhan juga disumpah serapain. Oh Tuhan, kenapa sih kita kok dikasih misalnya gitu ya. Satu, bersyukur. Dan kedua, yang kedua adalah berharap. Kenapa berharap menjadi penting? Kan kita pengen badai ini berlalu kan gitu. Nah, ini menjadi penting sekali. Jadi berharap itu menjadi penting karena dengan kita punya harapan, kita tidak stres. Dengan kita tidak stres, kita menjadi sehat atau imunitas kita terjaga sehingga kita tidak ketularan. Kan gitu. Ya, dan kemudian apapun yang kita lakukan kita lakukan dengan antusias karena harapannya ada. Dua. Dan yang ketiga, ya jangan mengandalkan cuma yang 2 ini saja, tapi kita harus berusaha. Ya, nah berusaha itu seperti apa? Tentu saja disesuaikan dengan situasinya. Kayak sekarang berusaha mendatangkan customer ke unit kalau emang nggak bisa. Ya jangan, ya. Kita lakukan adalah bangun hubungan dengan mereka. Ya nanti siang kebetulan jam 1 saya akan bicara tentang enhancing customer engagement during COVID-19 pandemic. Ya, jadi di dalam situasi seperti sekarang yang harus diperkuat adalah engagement. Ya, kalau kita tidak memperkuat engagement kita, tiba-tiba ada orang lain yang membangun dan memperkuat engagementnya dia dengan customer yang biasa kita pegang, maka pada saat COVID berakhir, orang tadi akan pindah ke tempat yang lain. Apakah itu Anda mau?
ya sudah punya atau bina selama ini terus hilang gara-gara apa? Karena kita tuh berkeluh kesah terus kemudian nggak punya harapan kayak ini udah hopeless deh gitu. Kalau itu terjadi pada Anda, sebetulnya Anda masih hidup tapi sudah mati. Aduh, mayat hidup berarti. Iya. Coach, Ya. jadi intinya kami sebagai pengusaha, sebagai siapapun itu, sales director, tenaga penjual, Siapapun juga. Ya. siapapun juga, sekarang itu harus tetap bersyukur, berharap, berusaha. Ya. Jadi ya tetap jalan dan harus menerima bahwa ini the new normal dan kita tetap harus berbisnis dengan hati. Servicing, make an engagement gitu ya. Iya. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Firdaus dari Silakan. Palangkaraya, jauh ini, Wow, jauh Coach. banget. Ya, apa kabar Pak Firdaus? Pertanyaannya itu, apakah berbisnis itu harus selalu menjadi owner atau business owner gitu, Coach? Berbisnis itu jadi owner tidak, ya, tidak dalam artian begini. Yang kami lakukan kepada teman-teman itu adalah begini. Kalaupun Anda jadi karyawan, berperilakulah seperti owners. Ya, jadi kalau kita itu menjadi owners, dulu waktu saya masih bekerja, saya kerja keras banget, ya, kerja keras banget. Tapi saya masih punya mentalitas yang karyawan adalah apa? Kalau awal tahun saya dapat kalender yang saya lihat pertama kali apa? Anda juga pasti. Tanggal merah. Tanggal merah kan? Nah, tanggal merah. Terus kemudian saya merencanakan libur saya. Sekarang kalau awal tahun saya dapat kalender, aduh ya ampun tanggal merah kok banyak amat, ini kerjanya kapan gitu ya. Ya ini sudah geser mentalitas satu. Ya. Nah terus kemudian kalau kita bicara soal jadi owners, itu dulu mungkin ada orang bayangkan jadi owners itu enak, bisa bangun siang, bisa ini, bisa itu. Ya itu kalau Anda mau punya perusahaan yang hancur kan begitu. Kalau perusahaannya baik, owners itu dia akan berpikir bahwa saya itu bukan cuma sekedar memenangkan bisnis, tapi saya juga mesti menghidupi orang-orang banyak. Ya, nah pada saat seperti itu kita berpikirnya bahkan bisa ekstrimnya adalah 24 jam. Seperti sekarang ini kami berpikir 24 jam karena kami mesti memberikan kehidupan tidak hanya kepada karyawan langsung, tetapi juga pada supplier, pada apa dan sebagainya. Nah, kalau tadi ditanya apakah harus jadi owners, kalau Anda jadi owners, berpikirlah seperti owners. Kalau Anda mau menjadi karyawan yang baik, jadilah karyawan yang berpikir seperti owner, karena suatu hari Anda punya kesempatan untuk jadi owners. Jawaban saya itu, mudah-mudahan menjawab. Keren, ya. Jadi karena memang jadi pemilik itu nggak gampang ya, Coach ya. Jadi saya ngalamin itu, Coach. Dulu 1,5 tahun saya bisnis awal, karena sebelumnya saya kan banker ya, Coach. Jadi dulu nggak pernah gaji gitu. Zaman dulu masih single, gaji take home pay sama bonus-bonus masih terima 10 jutaan gitu kan. Karena saya di bidang di bisnis dan saya selalu achieve target gitu kan. Nah, ketika saya jadi pebisnis itu tantangannya, challenge-nya tuh berbeda gitu loh, Coach. Saya mau bayar listrik, terus saya mau bayar karyawan. Pernah 1,5 tahun pertama itu saya mau nangis, rasanya pengen balik lagi, udahlah saya jadi kepala cabang sebuah bank aja gitu. Nah, tapi memang mental ya, Coach ya. Jadi kita sebagai pengusaha tuh ditantang terus, ada challenge baru yang akhirnya menjadikan kita kuat gitu. Ini ada pertanyaan lagi, Coach. Saya masih punya satu pertanyaan di akhir sebelum nanti kita sama-sama close dan simpulkan karena waktunya Coach ini mahal. Nih ada pertanyaan dari Ibu Nita Juni. Pak HW mau tanya, bagaimana mengubah mindset dalam waktu cepat? Karena sekarang sepertinya kalau tidak bisa cepat, kita bisa ketinggalan. Nah, gimana tuh, Coach? Ini kemarin saya baru bicara, mungkin tapi saya ulang kali ya. Saya baru bicara bahwa kebetulan Bu Nita ini termasuk dulu kan karena dia itu pemrep daripada majalah Properti Indonesia yang pada tahun 2003 itu memaksa saya untuk setiap bulan nulis. Jadi Bu Nita ini sudah tahu apa yang saya tulis dan cara berpikirnya gitu ya. Jadi saya akan cerita sedikit adalah ini. Saya nggak boleh muji Bu Nita karena Bu Nita tahu bahwa mindset itu penting. Saya mau cerita kepada orang-orang bahwa mindset itu penting sekali. Mindset itu amat sangat penting sekali. Kemarin forum di Surabaya yang diadakan di Surabaya di mana ada 300 lebih orang yang datang, itu saya cerita tentang pentingnya mindset dengan sebuah dongeng. Jadi suatu hari ada seorang pengelana
pelancong yang datang ke sebuah daerah, ke sebuah negara dan sebuah kota, terus kemudian dia tahu bahwa di situ itu katanya banyak sekali yang namanya gajah gitu kan, tapi karena dia pengen ke sana, pergilah dia ke sana, ya. Dan waktu dia turun ke sana, dia kaget sekali, karena memang gajahnya itu banyak banget, dan itu ada di jalanan, padahal gajah itu gajah gede-gede sekali. Nah, dia tuh awalnya takut, kenapa takut banget? Karena katanya gajah itu pohon bisa tumbang, rumah bisa roboh, tembok bisa roboh gitu kan. Nah, saya itu kan kecil, bukan siapa-siapa, ini kalau ini bisa mati ini. Tapi waktu dia akhirnya diamati, kenapa ya gajah yang gede-gede itu pada semua tenang aja, nggak kenapa-napa, dan dia juga mengamati bahwa gajah tadi terikat oleh sebuah rantai yang tidak besar dan juga dikaitkan dengan pasak yang juga tidak besar. Kenapa ya? Katanya kok gajah ini kuat sekali, kok cuma diikat rantai yang kecil dan kemudian pasak yang nggak seberapa itu kok tidak meronta-ronta. Nah, dia penasaran, dia nanya sama siapa namanya, salah satu pemilik, kok bisa ya gajah segitu gedenya nggak meronta padahal rantai kamu kecil, padahal pasak kamu kecil. Terus pemiliknya tuh bilang, ini waktu ditanya dia tidak menjawab gini, mau tahu beneran atau tahu bohongan gitu, atau mau tahu doang atau tahu beneran gitu, dia jawab begini. Dia jawab begini, gajah ini saya pelihara sejak dari kecil. Waktu kecil dia tuh meronta-ronta terus, karena namanya gajah kecil. Terus kemudian saya ikat dengan rantai dan kemudian saya kaitkan dengan pasak. Tapi terus kemudian rantai dan pasak itu membuat dia akhirnya tidak bisa meronta-ronta lagi. Kalau meronta kan dia masih terikat. Tapi rantai dan pasak itu sampai dia besar, tetap saya pakai rantai dan pasak yang sama. Tapi dia tidak meronta-ronta lagi, bukan karena sekarang dia tidak bisa melepaskan dari pasak dan rantainya, tetapi karena di benaknya dia tahu, dia merasa bahwa kakinya terikat. Nah, kaki terikat itu adalah mindset kita. Ya, sebetulnya kita bisa meronta, tapi di benak kita, aduh saya terikat. Jadi akhirnya dia tidak pernah bisa melepaskan dari ikatan itu, bukan karena tidak kuat, tapi karena dia di pikiran dia terikat. Nah, mindset ini menjadi penting. Makanya Bu Nita tadi nanya soal mindset, dia tahu jawabannya sebetulnya itu. Ya, bagaimana melepaskan dengan cepat? Pertama kali adalah tahu bahwa mindset itu penting, itu nomor satu. Kalau kita nggak tahu bahwa mindset itu penting, maka ya dia tidak akan tahu bahwa mindset punya mindset baru itu menjadi penting. Nah, saya senang karena hari ini yang datang banyak dan saya berbagi bahwa mindset itu penting. Cara keluar yang paling cepat adalah menyadari dulu bahwa mindset itu penting. Yang kedua adalah kita cari mindset yang benar untuk masa yang datang. Masa yang datang yang katanya tomorrow is a story, kita nggak pernah tahu seperti apa. Paling gampang adalah gini, kita cari orang-orang yang kita percaya. Ya, si ini, si itu ya. Cari orang-orang yang percaya, cari orang-orang yang positif, dan kemudian dari orang-orang yang kita percaya dan positif tadi, kita belajar mindset yang benar. Kalau Anda tidak bisa menemukan mindset sendiri, Anda belajar dari orang lain. Itu jawaban saya, Bu Nita. Luar biasa, Bu Nita gimana, cukup menjawab? Nah, Bu Nita tanya juga nih, Coach, pertanyaannya ke saya nih, gimana caranya agar kita berani atau cepat dalam mengambil keputusan ketika ada tantangan atau challenge baru? Nah, kalau saya pribadi ya, kalau based on my experience gitu, jadi ketika ada satu challenge, ada tantangan, ini kan kita pengusaha ini kan sudah banyak kerikil-kerikil atau lompatan-lompatan, lobang-lobang yang kita pernah lewati gitu ya Bu Nita ya. Jadi kalau menurut saya review, kemudian saya flashback ke belakang, oke, kalau pernah ada kesalahan seperti ini, dulu saya solve problemnya sih gimana gitu loh. Jadi saya lebih ke based on pengalaman atau kepahitan yang terdahulu gitu loh. Jadi mungkin kita kan nggak akan lagi ngulangin kesalahan yang sama. Jadi setiap challenge, setiap kali ada masalah atau problem, menurut saya itu sebenarnya peluang. Kalau kita bisa solve the problem, itu akan menjadi satu opportunity baru buat kita. Mungkin seperti itu. Setuju banget itu. Setuju ya Pak? Sama kalau bisa nih, kalau bisa. Coach itu, KW nih gimana? Ya, kalau bisa, itu kita belajar dari kesalahannya orang, itu lebih murah. Ya, kalau belajar dari kesalahannya sendiri kan kita itu, aduh,
ada kerugian yang kita derita. Tapi kalau kita belajar dari kesalahan orang lain, atau kita mau mendengarkan pengalaman orang lain yang berguna buat kita, maka itu kesalahannya jadi diminimalkan. Tapi jangan pernah takut salah, jangan pernah takut gagal. Kenapa? Kesalahan dan kegagalan adalah awal daripada sukses. Ya. Karena katanya kan harus habisin jatah gagal gitu ya, Coach ya. Betul ya, Coach. Coach, pertanyaan terakhir ya, Coach. Sebelum kita tutup sesi kita hari ini, bagaimana sih agar kita itu jadi pebisnis yang happy, atau menjadi siapapun kita menjadi manusia yang happy, tulus gitu kan, pasrah. Terus akhirnya ya tadi mensupport berbisnis dengan hati tadi sukses gitu loh. Artinya kalaupun kita melakukan kebaikan tuh nggak ada udang di balik bakwan gitu kan. Artinya betul-betul pure heart gitu. Nah gimana? Ini balik lagi nih yang saya percayai. Ini kan hari ini kan kita sangat soft skill ini. Jadi gini, saya percaya satu hal ya, kalimatnya berbunyi gini. Happiness, kan tadi tanya soal gimana sih happy? Happiness is a decision, not an emotion. Jadi yang namanya kebahagiaan itu adalah keputusan, bukan keadaan emosi. Ya, nah kalau happiness itu keadaan emosi, maka bisa jadi tidak stabil. Kecuali kalau emosi kita stabil. Tapi kalau happiness itu adalah sebuah kebahagiaan, itu kita yang sebenarnya kontrol, kan gitu. Keadaan seperti COVID-19 ini, apakah kalau dikatakan secara emosi itu mengganggu saya? Sangat mengganggu. Bayangkan saja, saya punya 29 sesi yang sudah tinggal dieksekusi dan kemudian ditunda. 29 sesi. Itu bukan, jadi sebelum puasa itu saya punya 29 sesi yang harusnya bisa dieksekusi tapi terus kemudian ditunda. Ya, adalah sebuah kehilangan yang amat sangat besar sekali. Kalau saya bawa itu menjadi kesusahan, ya susah. Kalau saya bawa itu kebahagiaan, ya saya putusin bahwa I decide untuk tetap bahagia, ya. Terus kemudian apa yang saya lakukan, saya berbagi agar supaya pada saat saya berbagi hal yang positif kepada Anda semua seperti hari ini, maka akan kembali kepada saya yang positif juga, kan gitu. Jadi kalau menurut saya balik lagi tadi seperti yang sudah dikatakan oleh Bu Endang di awal, ya nggak boleh transaksional, kan gitu. Ya jadi kalau saya berbagi kebahagiaan terus kemudian lu mau siapa kalau gue bikin lu bahagia gitu, ya nggak dapat apa-apa. Ya. Tapi apakah ada yang kita itu tadi kita tetap berpikir soal 631 ya, jangan terus kemudian hidupnya cuma berbagi kebahagiaan doang. Mungkin untuk profesi yang sifatnya spiritual oke. Tapi untuk profesi yang sifatnya bisnis kan kita nggak bisa cuma sekedar pekerja bakti yang nggak dapat apa-apa. Jadi kalau di kami itu selalu menerapkan yang namanya 631 biarpun tidak terus kemudian rigid ya. 631 itu adalah namanya komersial, di mana itu nggak boleh ditawar, tarifnya jelas. Jadi tadi untuk misalnya katakanlah perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C itu udah ada tarifnya, nggak bisa ditawar. Jadi kita bilang bahwa di sana juga sama gitu kan. Nah, terus 3 itu sifatnya edukasional ya. Kenapa pada saat saya berbagi kepada orang lain, itu orang tiba-tiba datang, Pak kenapa nggak ini, kenapa nggak itu, tiba-tiba dicering di kepala saya. Oh iya benar juga ya, berarti lain kali saya punya materi baru dan sebagainya. Dan satu lagi yang sifatnya sosial. Nah, yang sosial itu murni PMA tadi, penamaan mohon akhirat tadi. Silakan. Luar biasa, Coach. Hari ini benar-benar insightful, benar-benar. Mudah-mudahan bermanfaat. Bermanfaat, ini investasi akhirat ya, Coach ya. Ada mau pertanyaan lagi dari 42 yang masih stay, luar biasa hari ini. Iya. 43 masih ada pertanyaan sebelum saya close. Jadi kalau saya boleh sedikit men-spotlight ya. Jadi yang tadi Coach sampaikan bahwa sebuah bisnis itu tidaklah selalu transaksional. Bisnis yang dilandasi dengan hati, bisnis yang kita lakukan dengan sepenuh jiwa, dengan ketulusan, bahkan itu akan memberikan impact atau rezeki yang lebih besar lagi nantinya. Kemudian kebahagiaan itu bukanlah sebuah emosi, tapi kebahagiaan itu adalah sebuah keputusan ya dari kita sendiri. Kita maunya
bahagia, sedih, tertawa, Iya. menangis, itu semuanya dari diri kita. Jadi kalau memang nggak ada, saya tutup sesi hari ini. Terima kasih banyak Coach sudah memberikan materi yang luar biasa, yang mahal banget. Jadi perihal mindset, kemudian perihal berbisnis dengan hati hari ini, kami dari Income Realty menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya nih Coach ya, kepada tim Maestro, Mbak Yuyun, kepada semua yang sudah hadir hari ini, terima kasih banyak. Kita mau sesi foto dulu, tapi ini pada sembunyi semua. Ya, silakan dibuka semua. Ya, mohon silakan dibuka semua. Mbak Ibu Nita, yuk kita foto dulu yuk sebelum kita akhirin sesinya. Mbak Nita belum mandi kali. Oke, sudah buka semua. Hai Bu Imelda, Ibu Imelda ini dari Harkot Palembang, Bu Utari. Halo Bu Imelda. Ya, Bu Imelda. Terus tadi saya ini dari berbagai macam dunia ini ada Bu Wini Semarang. Iya, ada Bu Wini. Hai Bu Wini, apa kabar? Bu Utari Bandung. Iya. Komplit ada Pak Firman, Pak Liman. Iya. Dari Pekanbaru juga ya, Bu. Ada Bu Swanda dari Bogor. Hai Pak Antoni, ya dari Hanton. Dari Sriwijaya Media juga sudah hadir. Bu Nita nih, Bu Nita lagi pakai lipstik kayaknya nih. Bu Nita, iya. Oke, ya, Bu Nita. saya cepret-cepret dulu ya. Silakan. Ayo dibuka dulu. Dibuka dulu. Dihitung nanti. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Bu Nita udah buka tuh. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih banyak atas silaturahmi hari ini. Semoga bermanfaat. Ada Ibu Desi. Semuanya yang hadir pada hari ini nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Salam kenal di Zoom. Semoga kita sehat semua, bahagia selalu, dan bisa berbisnis dengan hati yang tulus. Coach, thank you so much for today. Sukses selalu. Terima kasih buat semuanya juga. Sukses. Sukses. God Terima bless kasih. you. Terima Coach, Pak Andoko. Thank you, Sampai Pak. jumpa. Sampai jumpa. ketemu lagi. Iya. Pak Sehat Firdaus, selalu. thank you sehat ya dari Palangkaraya. Thank you. Coach, thank you so much. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Insightful. Iya. Channel Cerdas Bisnis dan Properti ini dipersembahkan oleh inacademy.id.